Kalau kitab suci Al-Quran, maka kita simak bersama firman Allah di dalam surat Maryam. Dikatakan dalam surat Maryam bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya di bawah pohon korma. Ketika pohon korma berbuah dengan lebat, maka pangkal korma digoyang, buah korma pun berguguran. Ini musim apa? Musim korma berarti musim panas. Jadi alhamdulillah ibu dan bapak, bulan Agustus yang lalu saya mendapatkan anugerah dari Allah, saya bisa berumroh. Nah, maka ketika mengadakan perjalanan ke Sharjah, maka di sana saya masuk sebuah museum. Di halaman museum itu ada pohon korma yang berbuah lebat. Dan saat itu di Saudi memang banyak sekali pohon korma yang buah kormanya pun berguguran di sekitar pohon itu. Sedang musim buah korma, pas panasnya pun sedang luar biasa. Pas panas-panasnya. Saya di sana saat itu antara 40-50 derajat, panas sekali. Dan kami semua yang mengunjungi museum itu dipersilakan oleh penjaga untuk memetik buah korma dari pohonnya sendiri. Bagi orang Indonesia ini suatu yang sangat langka. Maka kemudian ketika saya petik satu buah korma, apa yang terjadi? Satu saya tarik, yang lain pun berguguran. Nah, inilah saya sangat bersyukur atas karunia Allah, termasuk bisa membuktikan ayat itu. Jadi pangkal korma digoyang, buah korma pun berguguran. Pada saat itu yang saya goyangkan, karena saya tarik adalah salah satu tangkai, ternyata semua yang lain pun ikut berguguran. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh itu tadi jadi adalah musim panas. Dan jangan lupa, seluruh Palestina, Yesus itu dilahirkan di sebuah desa yang namanya Bethlehem. Provinsinya adalah provinsi Galilea. Ini adalah bagian daripada Yudea. Yudea adalah bagian daripada yang disebut sekarang Palestina. Seluruh Palestina nggak ada pohon cemara bisa hidup dari dulu sampai hari ini. Nggak ada satupun pohon cemara. Yang ada seluruh Palestina itu pohon korma. Maka pertanyaannya, dari mana ini pohon cemara ini? Ternyata peristiwanya ketika Imperium Romawi sudah kuat kembali, mereka ingin meluaskan imperiumnya, ingin menjajah ke Jerman. Maka saat itu yang dikirim oleh Romawi ke Jerman bukan dikirim serdadu. Ini termasuk yang harus kita amati. Jadi suatu invasi terhadap suatu negara tidak selamanya lewat tentara. Jadi penjajahan pun tidak selamanya penjajahan fisik. Ini yang harus kita amati. Demikian pula yang dikirim saat itu oleh Romawi bukan tentara, bukan serdadu, tapi yang dikirim ke Jerman adalah para pastor dari kelompok atau dari ordo Yesuit. Pastor ini diberi perintah untuk menyelidiki orang Jerman menyembah kepada apa, agama mereka apa. Dalam waktu singkat para pastor ini mendapatkan berita bahwa orang Jerman saat itu agamanya masih animisme, dinamisme. Yang disembah adalah dewa yang merupakan dewa sebuah pohon. Yang pohon itu mempunyai bentuk yang khusus, yaitu apa? Pohon itu selalu menjulang tegak ke udara, dan sekaligus pohon itu mengeluarkan bau harum yang sangat khas. Tidak ada bau harum yang menyamai. Pohon apa itu kira-kira? Pohon cemara. Maka bau cemara itu kan khas, tidak ada yang mirip dengan baunya cemara. Nah, kemudian para pastor segera pulang ke rumah melaporkan orang Jerman menyembah dewa cemara. Maka kemudian Konstantin segera mengadakan rapat, dan kemudian hasilnya mengirim semakin banyak pastor ke Jerman. Armada pastor dikirim. Perlunya apa? Untuk menyebar ke seluruh pelosok Jerman dengan mengatakan Yesus lahirnya di bawah pohon cemara. Karena orang Jerman menyembah pohon cemara, dikatakan Yesus itu lahirnya di bawah pohon cemara. Maka rakyat Jerman kemudian berkesimpulan, oh kalau begitu tidak beda antara agamamu dan agama saya, katanya. Ternyata Yesus anaknya dewa cemara. Maka kemudian agama Kristen pun masuk ke Jerman. Ini yang terjadi. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sekaligus nanti di sini bapak dan ibu akan mendapatkan tambahan wawasan bahwa ternyata Natal itu pun baru menjadi acara resmi gereja pada abad yang ke-5. Sebelumnya tidak. Dan masih banyak informasi yang lain, termasuk ayat-ayat Bible yang sebenarnya menyatakan bahwa perbuatan
untuk menyembah kepada patung, kepada berhala-berhala adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Nah, dikatakan juga bahwa peringatan hari kelahiran itu tidak dikenal di kalangan mereka, tapi justru yang melakukan peringatan kelahiran adalah orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang sesat, termasuk Herodus dan sebagainya, orang-orang kafir istilah mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan mengetahui bahwa muatan daripada 25 Desember Natal itu ternyata tidak benar, bertentangan dengan akidah kita, maka sekarang menjadi suatu pemikiran ulang hendaknya apakah kita juga ikut masih tetap mengucapkan Selamat Natal. Sebab menurut fatwa MUI, menurut Buya Hamka almarhum, maka merayakan Natal ataupun berarti mengucapkan Selamat Natal hukumnya haram. Mengapa diharamkan? Itu tadi sebabnya. Dan Kristen memang senantiasa berusaha untuk mempengaruhi kita umat Islam untuk melanggar akidah. Nah, Ibu dan Bapak, ini dahulu pemaparan saya. Silakan kita masuk dalam sesi tanya jawab terlebih dahulu. Yang saya tanyakan pertama, apakah yang menyebabkan itu sekarang awalnya? Karena yang saya dengar dunia non-Islam balik dengan yang lain, yang barangkali waktu itu sebelumnya menarik juga menurut itu. Kedua, kenapa yang mengajak teman-teman ibu yang sampai sekarang mungkin masih Islam? Terima kasih. Pertanyaannya singkat ya. Ketahuan Bapak yang waktu saya pertama kali kesini nggak hadir. Nah, memang pada saat kehadiran saya yang pertama, insya Allah disitulah saya sudah menceritakan. Ya, jadi memang benar saya adalah mantan biarawati. Dan kemudian secara singkat saja, saya alhamdulillah menerima hidayah Allah justru setelah saya menekuni perbandingan agama, di mana saya berdiskusi panjang dengan dosen-dosen saya tentang konsep ketuhanan. Nah, itu yang menjadi alasan. Dan insya Allah Bapak kalau ingin mengetahui dengan lebih rinci, insya Allah barangkali nanti transfer formasi begitu. Nah, kemudian berikutnya lagi, mengapa tidak mengajak? Tidak mengajak, saya tidak langsung menjawab. Hanya saja mari kita kembali mempelajari sejarah tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam juga seorang arsitektur penyembahan berhala. Kemudian bagaimana dengan paman Rasulullah SAW? Paman Rasulullah membackup perjuangan Rasulullah. Semuanya dicurahkan, harta, tenaga dan sebagainya. Tapi ketika paman Rasulullah SAW diajak, ya paman, ayolah kita seagama dalam Islam. Apa jawab pamannya? Aku adalah seorang dari kalangan bangsawan Quraisy. Tidak mungkin. Dan itulah Pak, jadi kembali intinya, Islam adalah hidayah Allah. Tidak mungkin kita memaksakan seseorang. La ikraha fiddin. Jadi demikian pula. Namun alhamdulillah juga sudah cukup banyak yang menjadi Islam. Namun itu tadi, setiap manusia mempunyai kebebasan. Dan kembali hidayah datangnya dari Allah. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh teman temanya hukum itu adalah penanganan hikmah atau toleransi. Yang ingin saya tanyakan adalah bentuk konflik yang bagaimana barangkali Ibu Ustazah bisa menyampaikan kepada kami, karena dari dengan kami mungkin masih banyak yang muslim. Jadi kalau kami juga berada kamu dan ada perkara-perkara, barangkali kita bagaimana harus menyikapi dan apa yang harus kita sampaikan. Silakan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, insya Allah Ibu, ada sebuah ayat Allah yang senantiasa kita dengar di masyarakat kita, yaitu antara lain lakum dinukum waliyadin. Jadi ayat Allah ini mengatur hubungan toleransi kita. Jadi toleransi itu apa definisinya? Sebetulnya sederhana. Toleransi artinya lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita mau tahu batasannya toleransi, ya itu. Toleransi adalah lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi biarlah mereka dengan agamanya, biarlah mereka melaksanakan ibadahnya, tapi kita pula melaksanakan ibadah kita.
kita dengan agama kita. Artinya mereka silakan berjalan, kita tidak mengintervensi mereka, dan demikian pula kita biar berjalan, kita tidak terintervensi oleh mereka. Jadi timbal baliknya demikian. Artinya Ibu,